Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rahmat Herlikas. Seperti biasa, saya akan menyampaikan video pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 9 semester 1. Materi kita yang pertama adalah tentang teks laporan percobaan. Untuk teks laporan percobaan sendiri, saya bagi menjadi dua bagian. Kenapa? Karena bagiannya atau materinya cukup banyak. Di sini kita perhatikan dulu, bagian yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian teks laporan percobaan, ciri-ciri teks laporan percobaan, struktur teks laporan percobaan, contoh teks laporan percobaan, dan jenis-jenis teks laporan. Nah, ini adalah beberapa contoh atau beberapa poin yang akan kita bahas pada video kita kali ini. Yang pertama adalah laporan percobaan. Apa sih laporan percobaan? Seberapa penting laporan percobaan untuk kita lakukan sehingga bisa kita laporkan dan kita komunikasikan kepada masyarakat. Untuk lebih jelasnya, kita baca dan pahami dulu apa itu laporan dan percobaan. Laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan ataupun tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, bisa kita simpulkan dari pengertian laporan dan percobaan bahwa teks laporan percobaan ialah teks yang berisi laporan kegiatan berdasarkan hasil penelitian berupa data atau fakta dan dilakukan oleh peneliti untuk dibuktikan kebenarannya. Jadi, teks laporan percobaan di sini ialah suatu kegiatan penelitian berdasarkan data atau fakta dan bisa dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri laporan percobaan. Yang pertama adalah objektif. Nah, objektif di sini yaitu adalah melakukan laporan atau melaporkan suatu kegiatan berdasarkan data atau fakta di lapangan yang ada seperti apa. Yang kedua adalah berupa fakta atau sesuai dengan keadaannya, peristiwanya atau kejadiannya. Contohnya, di sini ada dua contoh kalimat. Kalimat yang pertama, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. Sedangkan kalimat yang kedua, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Nah, di sini ada dua kalimat dan ada dua perbedaan. Kalimat yang pertama bukan termasuk ke dalam kalimat fakta. Kenapa? Karena di sini ada sekitar 29 mg. Nah, sekitar di sini itu masih berupa pendapat ya yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, sedangkan kalimat yang kedua sudah bisa dibuktikan terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Nah, jadi kalimat satu belum termasuk ke dalam kalimat fakta atau bisa berupa pendapat, sedangkan kalimat yang kedua itu sudah merupakan kalimat fakta karena sudah bisa dibuktikan kebenarannya. Yang ketiga adalah lengkap. Nah, lengkap di sini pada laporan percobaan melaporkannya lengkap, jadi dari mulai judul, tujuan, kemudian alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan kesimpulan. Dan ini yang menjadi perbedaan antara laporan percobaan dengan prosedur. Kalau di prosedur itu kan urutannya hanya judul, kemudian tujuan, alat bahan, dan langkah-langkah. Jadi untuk prosedur sendiri strukturnya lebih simpel atau lebih ringkas berbeda dengan laporan percobaan yang bentuk strukturnya atau urutan laporan itu lebih banyak karena memang harus melaporkan buktinya atau hasil dari percobaan tersebut. Selanjutnya adalah struktur laporan percobaan. Nah, untuk struktur di sini ada dua pendapat. Yang pertama adalah laporan percobaan alat atau benda, dan yang kedua adalah laporan percobaan untuk lingkungan dan makhluk hidup. Nah, ini kita bagi dua saja. Untuk laporan percobaan alat atau benda, di sini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah judul, kemudian tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah kegiatan, hasil percobaan, serta simpulan. Sedangkan laporan percobaan lingkungan dan makhluk hidup hanya ada dua poin saja, yaitu adalah pengertian umum dan uraian. Kenapa ada dua struktur di sini? Karena mungkin untuk laporan alat atau benda lebih mudah dibuatnya seperti ini. Ya, ada tujuannya, ada alat bahannya, ada langkah-langkahnya. Sedangkan laporan percobaan untuk makhluk hidup dan lingkungan itu bisa berupa pengertian umum dan uraian dalam bentuk deskripsinya saja.
seperti itu. Selanjutnya adalah uraian struktur untuk makhluk hidup dan lingkungan. Di sini adalah poin pertama, pengertian umum, yaitu menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu seperti hewan, alam, tumbuhan, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Contohnya misalnya kita akan melakukan penelitian atau percobaan kepada hewan, misalnya contohnya adalah kelelawar. Nah, kelelawar adalah hewan yang jenis apa, kemudian makanannya apa, ya tinggalnya di mana atau habitatnya seperti apa. Nah, itu adalah bagian dari pengertian umum. Sedangkan bagian yang kedua atau uraian di sini adalah menggambarkan sesuatu secara rinci, bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup, dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Jadi untuk bagian uraian di sini itu lebih menggambarkan atau mendeskripsikan tentang objek yang kita teliti, itu lebih detail lagi atau lebih rinci lagi. Itu antara pengertian dan uraian. Selanjutnya adalah contoh teks laporan percobaan. Nah, di sini contohnya adalah membuat telur asin. Nah, kita menggunakan struktur teks laporan percobaannya yang pertama. Di sini ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah membuat, hasil dan simpulan. Ya. Tujuannya adalah telur asin adalah telur yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi, sehingga mengonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat bahannya yang sederhana. Itu adalah tujuan. Jadi tujuan di sini menjelaskan atau memberikan pengertian umum apa sih telur asin, ya kan, bagaimana terdapat kandungan gizinya, seperti itu. Itu adalah bagian dari tujuan. Kemudian yang kedua, alat dan bahan. Di sini ada telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, dan amplas. Selanjutnya adalah langkah-langkah membuat. Cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas telur sampai tipis, campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran tadi. Diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Itu adalah langkah-langkah dalam membuat telur asin. Selanjutnya adalah hasil. Telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek jadi lebih banyak dan tidak begitu amis. Nah, ini adalah hasilnya. Berbeda dengan teks prosedur di kelas 7. Kalau di laporan percobaan di kelas 9 harus ada hasil yang bisa dibuktikan kebenarannya. Sedangkan teks prosedur itu hanya menjelaskan tujuan dan langkah-langkahnya saja. Itu yang membedakan antara teks laporan percobaan dengan teks prosedur. Dan terakhir adalah simpulan. Pembuatan telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Namun bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengkonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Meskipun demikian, kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Ini adalah contoh teks laporan percobaan membuat telur asin pada struktur yang poin pertama tadi. Selanjutnya adalah jenis-jenis laporan. Yang pertama adalah laporan observasi, laporan perjalanan, laporan kegiatan, laporan peristiwa, dan laporan percobaan yang kita bahas pada video kali ini. Tapi kita uraikan juga beberapa pengertian dan definisi dari poin-poin yang lain. Selanjutnya adalah uraian jenis-jenis laporan. Yang pertama adalah teks laporan observasi. Ialah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis atau terstruktur. Ya, jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian atau observasi, sebelum kita memberikan atau membagikan informasi kepada masyarakat, kita teliti dulu kebenarannya, kita investigasi dulu kebenarannya sebelum kita bagikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua adalah laporan perjalanan. Ialah laporan hasil perjalanan atau kunjungan ke suatu tempat. Laporan ini ditulis berdasarkan pengamatan dan observasi objek yang dikunjungi. Misalnya kalau di sekolahan itu seperti study tour, ya, itu adalah bagian dari contoh laporan perjalanan. Selanjutnya adalah laporan kegiatan.
merupakan sebuah laporan hasil dari suatu kegiatan yang biasanya dibuat setelah kegiatan telah selesai. Laporan kegiatan biasanya membuat mereka menyebutkan kegiatan partisipasi peserta. Jadi laporan kegiatan ini dibuat setelah kita selesai melakukan sebuah kegiatan, baik itu kegiatan lomba 17-an, kemudian pensi, bakti sosial, dan lain-lain. Pokoknya kegiatan di sini adalah kegiatan yang melibatkan banyak orang atau peserta. Itu adalah bagian dari laporan kegiatan. Selanjutnya adalah laporan peristiwa, yaitu merupakan suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau perihal yang ditulis berdasarkan berbagai data, fakta, dan keterangan yang melingkupi peristiwa atau perihal tersebut. Nah, ini untuk laporan peristiwa di sini, ini mirip seperti dengan teks berita karena melaporkan suatu peristiwa atau kejadian berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Boleh juga kita meminta pendapat dari saksi atau narasumber yang ada di tempat tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Pesan dari saya, melakukan percobaan hendaklah berdasarkan data dan fakta yang dapat dibuktikan, bukan sekedar pernyataan atau ungkapan berupa angan yang mengecewakan. Mungkin itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.